Bayangkan Anda merangkak di lorong gelap yang bahkan cahaya takut memasukinya. Tanah dingin menempel di dada, napas Anda memantul kembali, membuat suara sendiri terdengar seperti bisikan dari sesuatu yang bersembunyi di kegelapan. Di belakang Anda, dunia di atas tanah meledak, napalm, peluru, jeritan. Tapi itu bukan bagian terburuknya. Teror yang sebenarnya ada di depan. Dalam jarak hanya beberapa meter, sesuatu menunggu Anda. Perangkap yang siap merobek daging, musuh yang berdiam seperti bayangan, atau mungkin hanya kesunyian pekat yang membuat Anda meragukan kewarasan sendiri. Inilah tempat di mana tentara Amerika menyebutnya neraka tanpa cahaya, terowongan cuci. Dan malam ini, Anda akan masuk ke dalamnya bersama kami. Cuci bukan sekadar terowongan, ia adalah rahim kegelapan yang menelan manusia hidup-hidup. Begitu kaki menapak tanahnya, udara berubah seperti ruangan yang baru saja menutup korban di dalam peti mati. Lorongnya begitu sempit hingga dada prajurit Amerika menggesek tanah, meninggalkan goresan memerah. Suara dari atas, helikopter, tembakan, jeritan, merembes ke bawah seperti dengungan neraka. Di dalam gelap ini, Viet Cong hidup seperti bayangan marah. Makan sedikit, tidur sedikit, namun penuh dendam terhadap setiap napalm yang membakar tanah mereka. Terowongan ini bukan sekadar tempat, ia adalah monster diam yang memelihara kebencian di dalam perutnya. Para tunnel rats Amerika turun membawa senter kecil, namun cahaya itu justru membuat mereka tampak seperti umpan. Banyak dari mereka tak pernah naik kembali. Ada yang tersangkut di lorong sempit dan ditemukan berminggu-minggu kemudian, tubuhnya mulai membusuk dalam keheningan. Ada pula yang masuk, senter mati, lalu gelap, total menelan keberanian mereka sedikit demi sedikit. Beberapa ditemukan dengan jari-jari patah, tanda mereka mencoba menggali tanah untuk naik, tapi tak berhasil. Terowongan itu seolah menikmati setiap napas terakhir yang dipaksa keluar dari paru-paru mereka. Jebakan Viet Cong dibuat bukan hanya untuk membunuh, tetapi untuk membuat musuh menyesal masih hidup. Perangkap bambu runcing, dilumuri racun ular dan kotoran hewan, membuat luka kecil berubah menjadi siksaan panjang. Ada granat yang dipasang rendah sehingga hanya meledakkan wajah atau dada bagi siapapun yang merangkak di depannya. Ada perangkap ayunan yang mengayun pelan, dan saat mengena, bambu runcing itu menembus daging seperti gigi binatang lapar. Tentara yang selamat sering berteriak sepanjang malam karena trauma, membayangkan perangkap itu masih mengayun ke arah mereka. Ketika dua manusia bertemu dalam gelap total, mereka bukan lagi tentara. Mereka berubah menjadi hewan. Banyak perkelahian terjadi dalam jarak sedekat detak jantung pistol macet karena tanah lembab, sehingga mereka bertarung dengan kuku, gigi, atau pisau. Napas musuh terasa di wajah, dan kadang darah menetes tanpa tahu milik siapa. Suara teriakan tercekik memenuhi lorong hingga menimbulkan gema mengerikan. Beberapa tunnel rats mengaku merasakan tangan mencengkeram pergelangan mereka dari kegelapan. Namun ketika senter dinyalakan, hanya tanah lembab yang terlihat. Rumah sakit darurat Viet Cong adalah salah satu tempat paling memilukan. Amputasi dilakukan tanpa obat bius, hanya dengan kain digigit erat dan tangan menahan tubuh agar tidak meronta. Darah memenuhi tanah hingga bagian lantai menjadi lumpur merah. Teriakan menembus lapisan tanah, namun tak ada yang bisa menghentikan. Aroma daging terbakar dari besi panas yang digunakan untuk menghentikan pendarahan membuat beberapa prajurit pingsan. Namun kehidupan tetap berlangsung di sana. Perempuan melahirkan, anak-anak menangis, dan komandan menyusun strategi. Semuanya dalam ruang selebar 2 meter yang menjadi saksi ratusan penderitaan. Ketika Amerika membombardir Cuci dengan napalm dan bom penghancur bunker, dunia bawah tanah berubah menjadi peti mati raksasa. Tanah bergetar hebat, membuat langit-langit runtuh dan menimpa siapapun yang tak sempat bergerak. Beberapa Viet Cong terkubur hidup-hidup, berteriak meminta tolong hingga suara mereka hilang perlahan. Napalm di permukaan memanaskan tanah. Beberapa ruangan menjadi seperti oven, memaksa pejuang menempelkan wajah ke tanah lembab untuk mencuri sedikit udara. Namun banyak yang tetap bertahan.
lebih rela mati di terowongan daripada menyerahkan tanah kelahiran. Ketika granat gas dilemparkan, lorong-lorong menjadi ruang penuh teriakan. Gas merayap pelan, memenuhi dada, memaksa paru-paru bekerja melawan rasa perih tak tertahankan. Beberapa Viet Cong batuk darah, namun tetap menahan posisi. Mereka menempelkan kain basah ke wajah sambil menggenggam senjata, menunggu musuh masuk. Ironisnya, banyak tentara Amerika yang terkena gas buatan sendiri karena ventilasi tersembunyi memantulkan asap kembali. Terowongan menjadi kuburan bersama bagi mereka yang tak mampu menemukan udara. Para tunnel rats mulai kehilangan kewarasan. Banyak yang mengaku mendengar langkah di belakang mereka. Padahal, lorong itu buntu. Ada yang mendengar suara memanggil nama mereka. Ada pula yang melihat bayangan bergerak di ujung lorong. Tetapi ketika didekati, hanya tanah terowongan seakan memiliki kepribadian sendiri, sunyi, lapar, dan puas melihat manusia saling menghancurkan. Beberapa tentara keluar sambil menangis, terengah-engah, mengaku merasa ditatap sesuatu yang tak terlihat. Semakin dalam perang berlangsung, semakin sering terjadi perburuan di terowongan. Tunnel rats saling berlomba melawan waktu, karena semakin lama di bawah tanah, semakin besar risiko jebakan atau penyergapan. Terkadang mereka menemukan ruangan kosong dengan panci masih hangat, tanda musuh baru saja kabur. Di lain waktu, mereka menemukan pintu tersembunyi yang mengarah ke jalur yang bercabang ratusan meter. Perasaan diikuti oleh sesuatu yang tak terlihat sering membuat mereka hampir gila. Beberapa mengaku mendengar napas orang lain dalam gelap. Meski saat mencari, lorong itu kosong. Terowongan seakan punya kehidupan sendiri, sunyi, namun selalu mengawasi. Pada akhir perang, sebagian besar terowongan akhirnya dihancurkan atau ditinggalkan. Namun banyak prajurit Amerika yang selamat membawa pulang trauma mendalam. Mereka bermimpi tentang lorong gelap, tanah menutup tubuh, atau suara perangkap yang meletup. Di sisi lain, banyak pejuang Viet Cong meninggal dan terkubur di dalam terowongan tanpa pernah ditemukan. Hingga kini, beberapa bagian cuci tetap tersegel, menyimpan jasad dan kisah yang tak pernah terungkap. Terowongan itu menjadi monumen dari ketahanan luar biasa, sekaligus simbol teror yang membuntuti kedua belah pihak. Kini cuci menjadi tempat wisata sejarah, namun suasana ngeri masih terasa. Pengunjung bisa merangkak beberapa meter di lorong replika yang telah diperluas. Meski lebih lebar dan aman, banyak yang panik karena gelap dan pengap. Sulit membayangkan bagaimana ratusan prajurit dulu hidup di sana berbulan-bulan. Terowongan asli yang tak dibuka untuk umum dibiarkan apa adanya, gelap dan sunyi, seolah masih menyimpan gema perang. Kengerian terowongan Vietnam bukan hanya tentang perang, tetapi tentang bagaimana manusia bisa bertahan dalam kondisi yang nyaris mustahil. Di dunia bawah tanah yang menelan cahaya, udara, dan harapan, para tunnel rats mulai kehilangan kewarasan. Banyak yang mengaku mendengar langkah di belakang mereka, padahal lorong itu buntu. Ada yang mendengar suara memanggil nama mereka. Ada pula yang melihat bayangan bergerak di ujung lorong, tetapi ketika didekati, hanya tanah. Terowongan seakan memiliki kepribadian sendiri, sunyi, lapar, dan puas melihat manusia saling menghancurkan. Beberapa tentara keluar sambil menangis, terengah-engah, mengaku merasa ditatap sesuatu yang tak terlihat. Ketika perang berakhir, banyak terowongan ditinggalkan begitu saja, beserta jasad mereka yang tak pernah berhasil keluar. Beberapa ditemukan bertahun-tahun kemudian, masih dalam posisi merangkak, seolah terus mencari jalan pulang. Di sisi lain, prajurit Amerika membawa pulang mimpi buruk yang tak pernah hilang. Mereka terbangun dengan keringat dingin, merasa masih berada di lorong gelap, mendengar suara jebakan mengayun, atau napas musuh di belakang mereka. Terowongan ini mencuri lebih dari nyawa, ia mengambil kewarasan. Kini cuci menjadi objek wisata sejarah, tetapi bagian yang dibuka hanyalah sebagian kecil, yang jinak. Bagian lain tetap ditutup, karena terlalu sempit, terlalu rapuh, atau terlalu banyak sejarah gelap yang tertinggal di dalamnya. Ada lorong yang sengaja tidak dibuka karena masih menyimpan tulang. Ada ruangan yang tetap ditutup karena pengunjung sering merasa mual dan pusing saat mendekatinya. Terowongan ini adalah peninggalan perang yang menolak mati. Ia menyimpan kengerian yang masih berbisik hingga sekarang. Ketika kita meninggalkan kegelapan terowongan itu, satu hal menjadi jelas. Perang tidak pernah benar-benar berakhir. Suara langkah di lorong sempit
napas yang hilang dalam gelap, dan jeritan yang tertahan tanah. Semuanya masih menggema hingga hari ini. Cuci bukan hanya saksi, tapi pengingat bahwa manusia bisa bertahan dalam kondisi paling brutal sekalipun, dan sekaligus mampu menciptakan kengerian yang sulit dibayangkan. Jika kisah ini membuat Anda merinding, membuka mata, atau sekadar membawa Anda tenggelam ke dalam sejarah yang jarang diceritakan, maka dukungan Anda sangat berarti untuk keberlanjutan konten seperti ini. Jangan lupa like video ini, tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita sejarah tergelap lainnya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.